Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarihi. Kita akan melanjutkan zakatul fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diikuti di halaman 225 kitabnya Kitab Tanwirul Qulub. Wa tajibu ala man indahu ziyadatun ala ma yahtajuhu li nafsihi wa iyalihi. Kemarin telah dijelaskan bahwa zakat fitri ini wajib alaman indahu ziyadatun alama yahtajuhu, wajib atas orang yang mempunyai kelebihan, alama yahtajuhu, atas kebutuhan primernya, kebutuhan pribadinya, li nafsihi, baik kebutuhan dirinya, wa iyalihi, dan keluarganya, yaumal aidi, di hari lebaran, walayla tahu, dan di malam lebaran. Jadi fayukhriju an nafsi, maka orang tersebut mengeluarkan zakatul fitri atas nama dirinya sendiri, wa an kulli syakhsin, dan atas nama orang pribadi, talzamuhu nafaqatuhu, yang nafkah dari pribadi tersebut ditanggung olehnya, kausulihi, seperti orang tuanya. Kalau menanggung orang tuanya ya, maka zakat fitrihnya orang tua tersebut ditanggung oleh si anak itu yang menanggung kesehariannya. Begitu juga wa furu'ihi, zakat fitrihnya anak-anaknya, maka ditanggung oleh bapaknya bila dalam kesehariannya anak-anaknya itu nafkahnya memang ditanggung oleh bapaknya. Wa zaujatihi, dan zakat fitrihnya istrinya juga ditanggung oleh suaminya. Wa raqiqihi, dan zakat fitrihnya budaknya ditanggung oleh sayyidnya. Wa khadimihi, dan budak dan zakatul fitrinya pembantu ditanggung oleh majikannya. In kana mustajiran bin nafaqati, apabila pembantu tersebut bekerja kepada si majikan tersebut dengan mengambil upah ya, dengan digaji, sehingga kebutuhan kesehariannya memang dibiayai oleh si majikan tersebut. So'an yang dikeluarkan dari zakatul fitrah ini adalah satu sok. Berapa satu sok ini? Wa huwa arba'u hafnatin, 4 hafnah, bi kaffai rajulin, dengan 4 hafnah ini bahasa Arabnya raupan. Jadi arba'u hafnatin, 4 kali raupan, bi kaffai rajulin, dengan menggunakan kedua telapak seorang laki-laki, mu'tadilin, yang sedang ini artinya dia itu tidak terlalu tinggi postur tubuhnya dan tidak terlalu cebol, fihima, di dalam kafai tersebut, dalam kedua telapak tangannya tersebut. Jadi menggunakan kedua telapak tangannya seorang laki-laki yang mu'tadil ketika mengambil beras, misalnya 4 hafnah, 4 raupan, itu sudah sampai 1 sok. Ini versi dulu, ini takaran dulu. Wahwa, takaran ini ialah bil kailil misri, yaitu dengan wahwa bil kailil misri qadhani. Adapun 1 sok dengan mengikuti takaran Mesir, qadhani, ialah dua qadah, 2 wadah. Jadi kalau di Mesir seperti apa wadahnya saya nggak tahu, tapi bacalah dulu, nanti saya jelaskan.
qalahu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ini disampaikan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, naklan karena mengutip Al-Qomuli dari pernyataannya Imam Al-Qomuli. Lakin akan tetapi naqala Syekh Asy-Syarbini, Syekh Asy-Syarbini mengutip fi hasyatihi, dalam hasyiahnya Al-Bahjati atas kitab Al-Bahjah, an syaikhihi dari gurunya Az-Zahabi, yaitu Imam Az-Zahabi, anna dzalika takdir, kata Asy-Syarbini, sesungguhnya takaran itu ialah bin nisbati, dengan dinisbahkan ila zamanil Qomuli, kepada zamannya Imam Al-Qomuli, dengan disamakan seperti sekarang. Amalan adapun sekarang fahuwa qadahun wa sulusun, satu sok itu adalah satu wadah tambah sepertiga, atau kalau sekarang itu begini, satu sok itu kan 4 mud, satu mudnya itu adalah 7 on, jadi satu mud 7 on. Jadi ngambil beras, ataupun apalah, gandum, makanan pokok ya, bahan makanan pokok, ambil sebanyak 4 mud, yaitu 7 on dikalikan 4, berapa? Ini dihitung sendiri. Jadi kalau timbangan sekarang, jadi satu sok adalah 4 mud, satu mudnya adalah 7 on, perkiraan kurang lebih 7 on. Jadi 7 on dikalikan 4 berapa? Baru itu adalah satu sok. Kemudian yang dikeluarkan dari zakat fitrah itu adalah min ghalibi quti baladihi, yaitu dari kaprahnya bahan makanan pokok di daerahnya. Kalau misalnya di daerah saya bahan makanan pokok ya beras, maka beras, mengeluarkan zakat fitri dengan beras. Kalau misalnya ada di daerah lain ternyata gandum, ya gandum, biji gandum. Wayam bagi, dan seyogyanya ayazida syai'an yasira, namun seyogyanya harus dilebihkan dari satu sok, lebih sedikit harus dilebihkan sedikit ya, demi kehati-hatian. Kenapa? Lihtimaliha, karena ada kemungkinan bahan makanan pokok yang akan disakatkan tersebut, meskipun ketika ditimbang pas satu sok, pas 4 mud, ada kemungkinan lihtimaliha ala tinin, ada bercampur dengan tanah, autibnin, atau bercampur dengan jerami, ataupun rumputan kering gitu, bisa jadi nanti takutnya kurang gitu, takut beratnya tersebut nyampe satu sok karena campuran itu, maka ditambah sedikit demi kehati-hatian, au nahwi dzalik. Wa yushtaratu, dan disyaratkan liwujubiha, bagi wajibnya zakatul fitri, al-islamu, ini syarat mengeluarkan zakat fitrah, harus Islam. Kalau enggak Islam ya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Wa idraku juz'in min ramadhanah, dan menututi sebagian waktu dari bulan Ramadan, sebagian dari umurnya menututi bulan Ramadan. Kemudian wajuz'in min Syawal, sebagian dari sisa dari umurnya tersebut menututi sebagian dari bulan Syawal, menututi. Jadi fatukhraju, maka zakat dikeluarkan aman dari orang mata yang mati wafat ba'dal ghurubi, setelah terbenamnya matahari. Jadi pada saat bulan Ramadan dia hidup, belum mati. Masuk malam lebaran, azan maghrib, dia masih hidup. Namun setelah azan maghrib dia wafat, maka dia tetap wajib dikeluarkan zakatnya.
wajib dikeluarkan zakatnya. Dunaman wulida ba'dahu, tidak bayi yang dilahirkan ba'dahu setelah wurud, kecuali ada bayi lahir setelah wurud di malam lebaran, artinya dia tidak menuruti Ramadan, tidak nyampe Ramadan, tidak lahir di saat Ramadan, lahirnya di malam lebaran, Ramadannya sudah habis, maka dia tidak wajib dikeluarkan zakat fitrihnya. Wa yajibu, dan wajib al kafir atas orang kafir al ikhrajuh mengeluarkan zakat fitrah amman atas nama dari orang talzamuhu yang wajib kepadanya nafaqatuhu, nafkah kesehariannya, minal muslimina dari kalangan beberapa orang Islam. Misalnya ada orang kafir, ada orang tua dia kafir, anaknya masuk Islam, si anak tersebut kesehariannya nafkahnya itu ditanggung oleh si bapak itu, padahal bapak itu kafir, si anak itu dapat hidayah masuk Islam, maka zakatul fitrihnya si anak itu karena anaknya Islam itu ditanggung oleh si bapaknya, bapaknya. Jadi bapaknya itu menanggung biaya untuk membeli ataupun mengambil bahan makanan pokok, kemudian dizakatkan, disalurkan kepada sebagian dari al-asnaf ats-tsamaniyah atas nama anaknya yang Islam itu. Wajib nih hukumnya. Wa yustahabbu dan disunnahkan ikhrajuha qabla sholatil Id, dan sunnah mengeluarkan zakatul fitri sebelum pelaksanaan sholat Id, itu sunnah. Wa yujuz, dan boleh mengeluarkan zakatul fitri ini min awal syahri, dari awal bulan Ramadan tanpa menunggu malam lebaran, boleh. Jadi Ramadan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sudah mengeluarkan zakatul fitri, boleh. Wa yukrahu, dan dimakruhkan ta'khiruha, mengakhirkan zakatul fitri ila akhir yaumil Id, hingga akhir hari lebaran, makruh. Artinya sudah masuk hari lebaran pagi, meskipun sholat Id masih belum dilaksanakan, makruh. Wa yahrumu, dan haram ta'khiruha, mengakhirkan zakatul fitri anhu. Waduh, haram ini mengakhirkan zakatul fitri dari yaumil Id, dari hari lebaran, bila uzin, dengan tanpa uzur. Kalau karena uzur gak apa-apa, contoh kaghaibati malihi, tidak menjadi resiko. Kaghaibati malihi seperti tiba-tiba hartanya lenyap, hilang, atau jauh dari sisinya, untuk mengambil jauh sekali sehingga tidak menuruti. Awil mustahikin, atau tiba-tiba para mustahik yang 8 itu sudah habis, nggak ada di daerahnya, sehingga untuk mencari ke daerah lain tidak menuruti, maka tidak masalah meskipun diakhirkan dari yaumil Id. Wajibu, dan wajib ayyakuna tafriquha, dan wajibnya mencerai-beraikan, memisah zakatul fitri tersebut untuk dibagikan al-fuqara'i, atas beberapa orang fakir. Bukan hanya dibagikan pada satu orang fakir, dibagikan ke beberapa orang fakir, boleh. Al-mawjudi bil baladi, kalau memang keberadaan komunitas fakir tersebut, fuqara tersebut memang ada di daerahnya. Wala yajuzu naqluha di baladin akhirah, dan tidak boleh memindahkan penyaluran zakatul fitri ini li baladin akhir, ke daerah lain. Jadi kalau ini tugasnya amil ini. Jadi kalau zakat itu adalah zakatnya, misalnya zakatnya masyarakat desa ini, kalau di desa itu masih ada al-asnaf ats-tsamaniyah, jangan mencari ke desa yang lain, tidak boleh dalam mazhab Syafi'i.
wa tusrafu ila al-asnaf ats-tsamaniyah kaz-zakati. Jadi zakah itu disalurkan kepada beberapa golongan yang 8 sebagaimana zakat. Waqtaru jama'atun, sekumpulan min ashabi Syafi'i, dari beberapa ulama mazhab Syafi'i memilih sebuah pendapat. Seperti siapa itu ashabi Syafi'i? Ibnul Munzir, seperti Ibnul Munzir, Warruyani dan Ar-Ruyani, wa Syekh Abi Ishaq Asy-Syirazi dan Syekh Abi Ishaq Asy-Syirazi memilih pendapat jawaza sorfiha, kebolehan menyalurkan zakat fitrah li thalathatin, kepada 3 orang minal fuqara'i, dari beberapa orang fakir. Jadi kalau zakat fitrah itu memang akan dicerai-beraikan, akan dipisah-pisah lagi untuk diberikan kepada beberapa orang fakir, maka kalau orang fakirnya 3 orang itu boleh, kata jama'atu min ashabi Syafi'i, boleh. Wa qala Ar-Rafi'i, dan Ar-Rafi'i juga berkata yajuzu sarfuha, boleh menyalurkan zakat fitrah itu ila wahidin, kepada salah satunya. Qala Al-Adra'i, Al-Adra'i berkata alaihi al-amal fil a'sar wal amsar, dan atas praktek seperti itu sudah ada prakteknya, kata Al-Adra'i, fil a'sari, di dalam beberapa periode masa, wal amsari, dan beberapa masa daerah lah, dan daerah. Namun wal ahwatu, dan yang lebih berhati-hati ialah daf'uha, menyalurkan zakatul fitri ila thalathatin, kepada 3 fuqara saja, menyerai-beraikan zakat fitrah itu, yang dikasihkan hanya 1 sok misalnya, kemudian 1 sok itu masih dipilah-pilah lagi untuk, karena akan diberikan tidak hanya pada 1 fakir, boleh. Namun yang berhati-hati, lebih mengati-hati lah, ialah boleh 1 sok itu dipilah-pilah lagi, tapi apabila akan diberikan kepada 3 fakir, jangan sampai lebih kalau bisa. Adapun misalnya orang fakirnya lebih dari 3, ya carikan zakat yang lain lagi. Zakatnya siapa, dikasihkan pada dia selebihnya itu. Demikian dari apa yang kita mutola'ah, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.